Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas lanjutan eh, materi kita yang kemarin, yaitu penyelesaian dan teknik numerik untuk PDB ya. Kalau yang kemarin itu kita membahas mengenai metode Euler dan juga penurunan rumusnya dengan menggunakan Dirac Taylor. Untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode lanjutan, yaitu biasa kita gunakan dengan menggunakan eh, runge Kute ya, runge Kuta. Oke, kita lanjut. Jadi saya ngambil referensinya dari slide kuliah Bapak Dr. Insinyur Rinaldi Munir, yang dimana dari slide dengan judul solusi persamaan diferensial biasa, topik khusus informatika 1 STI ITB. Oke, jadi metode runge Kuta itu adalah penyelesaian PDB dengan metode Dirac Taylor tidak praktis ya, karena metode tersebut membutuhkan perhitungan turunan. Sementara untuk metode runge Kute adalah alternatif lain dari metode Dirac Taylor yang tidak membutuhkan perhitungan turunan. Metode ini berusaha mendapatkan derajat ketelitian yang lebih tinggi dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi. Jadi perbedaannya itu sebetulnya kalau untuk runge Kute itu kita tidak membutuhkan perhitungan turunan, sementara untuk yang metode Euler itu kita membutuhkan perhitungan turunannya ya. Oke. Kemudian metode runge Kute adalah metode PDB yang paling populer karena banyak dipakai dalam praktek. Dari sisi ketelitiannya pun metode runge Kute lebih baik bila kita bandingkan dengan metode Euler dan juga Taylor. Nah, ini adalah bentuk umum metode runge Kute ya. Jadi ini adalah metode umumnya. Bentuk umumnya yaitu YR plus 1 sama dengan YR ditambah A1 K1 ditambah A2 K2 ditambah dan seterusnya hingga sampai AN KN ya. Di mana A1 A2 AN itu adalah tetapan ya. Jadi ini adalah konstanta tergantung dari orde berapa kita nanti akan kita gunakan, apakah nanti orde 1, orde 2, orde 3 itu dia memiliki nilai A1, A2, A3 dan seterusnya gitu ya. Yang sesuai dengan ketetapan dari orde tersebut gitu ya. Kemudian nilai K1 itu apa? K1 itu adalah sama dengan H. H itu apa? H itu adalah lebar biasnya. Kemudian FXR, YR itu adalah turunan daripada rumus yang ingin kita selesaikan ya, atau kita cari solusi persamaan diferensial biasanya ya. Kemudian K2 ini adalah HF, jadi H itu lebar bias, ini fungsi. Sementara untuk yang K2 itu dia memiliki perbedaan nilai XR-nya itu dia ditambah dengan P1, kemudian dikalikan dengan H. Nanti kita bisa lihat P1 itu apa, Q11 itu apa gitu ya, nanti di slide selanjutnya. Dan seterusnya hingga sampai ke KN sama dengan HF, bla 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 ya. Nilai A1, P1, Q, I, J itu dipilih sedemikian rupa sehingga meminimumkan galat perlangkah dan persamaan di atas akan sama dengan metode Dirac Taylor dari orde sedikit mungkin. Jadi nilai A1, P1, Q, I, J itu sebetulnya nilai yang memang nanti kita sudah tentukan berapa nilai AI, kemudian PI, kemudian QIJ ya. P1, Q11 itu nanti kita tentukan nanti berdasarkan orde persamaan diferensial yang kita gunakan. Jadi nanti akan kita lihat, jadi teman-teman nggak usah terlalu pusing terkait dengan definisi dari AI, PI, QIJ ya. Kemudian galat perlangkah metode runge Kute adalah untuk orde N adalah O, H, N plus 1 ini sebetulnya hanya notasi saja. Kemudian yang selanjutnya adalah galat longgokan, kemudian ada orde metode N. Orde metode sama dengan N. Nah, itu tadi yang sebelumnya kita membahas mengenai bentuk umum daripada runge Kute ya. Sementara sekarang kita masuk ke dalam metode runge Kute orde 1. Sebetulnya runge Kute ini banyak sekali ordenya, ada yang orde 1, ada orde 2.
kemudian ada orde 3, ada orde 4 ya. Perbedaannya sebetulnya hanya di penentuan nilai A1, A2, dan juga P1 ya. Gitu. Seperti yang tadi saya sudah katakan, nilai AI ya, nilai AI, kemudian PI, kemudian KIJ itu bergantung terhadap orde apa, orde runge kuta mana, orde runge kuta apa yang kita pakai. Tentu semakin besar ordenya, maka otomatis ketelitiannya akan semakin tinggi ya. Ketelitiannya akan semakin tinggi. Kita mulai ke runge kuta orde 1 ya, di mana metode runge kuta orde 1 berbentuk K1 sama dengan HFXR, YR. Sementara untuk YR plus 1 kita selesaikan dengan menggunakan cara ini. YR plus 1 sama dengan YR atau nilai Y pada titik R gitu ya, ditambah A1 K1. Ya. Jadi nilai K1-nya itu kita sudah punya H. H itu apa? H itu adalah lebar piasnya. Kemudian FXR YR itu nanti akan didefinisikan berdasarkan fungsi fungsi diferensial yang kita punya ya. Kemudian untuk runge kuta orde 1, nilai A1-nya sendiri, nilai A1 yang ada di sini itu sama dengan 1 ya. Sehingga sebetulnya metode runge kuta orde 1 itu adalah ternyata sama dengan metode Euler. Oke. Nanti kita akan bahas mengenai contoh-contohnya ya. Jadi nanti kita akan coba terjun langsung ke contoh-contohnya agar kita bisa lebih paham. Kita lanjut ke metode runge kuta orde 2 ya. Jadi kalau tadi bentuk umum dari runge kuta orde 1 itu adalah K1 sama dengan HFXR YR, di mana kita selesaikan YR plus 1 sama dengan YR ditambah A1 K1 ya. Sementara untuk yang runge kuta orde 2, kita punya nilai K1, kemudian kita punya nilai K2. Sementara kita ingin selesaikan atau kita iterasikan yang saya kotak merahkan ini ya. Jadi YR plus 1 sama dengan YR, ditambah A1 K1 ditambah A2 K2 ya. Nilai A1 dan A2 itu adalah A1-nya itu adalah setengah, kemudian A2-nya itu adalah setengah ya. Sementara nilai K1-nya apa? Nilai K1-nya itu adalah H dikalikan dengan FXR YR. Kemudian K2-nya apa? K2-nya adalah H FXR plus P1H, YR plus Q11K1 ya. Nilai P1 dan Q11 itu apa? Nilai P1 dan Q11 itu ternyata sama, yang nilainya adalah 1. Ya. Nilai P1 itu 1, kemudian Q11 itu adalah 1 ya. Sehingga nanti nilai K2 ini dia akan berubah. Kita lihat di sini nilai K2 itu berubah. Tadinya dia tadi ada nilai P1 dan Q11, kita substitusikan P1-nya itu adalah 1, Q11-nya itu adalah 1. Sehingga nanti kita dapatkan nilai K2-nya itu sama dengan H FXR ditambah H, kemudian YR ditambah K1 ya. Dalam bentuk runge kuta orde 2, sebetulnya metode runge kuta orde 2 itu disebut dengan metode Heun ya. Seperti itu. Sehingga bentuk akhirnya nilai YR plus 1 itu sama dengan YR ditambah setengah K1 ditambah K2. Jadi nanti kita mulai misalkan dari Y0 kita ya. Masukkan Y0, jadi nanti kita punya Y0, kemudian nanti kita punya K1-nya berapa, gitu ya. Kemudian K2-nya berapa, gitu ya. Kemudian nanti kita dapatkan Y1-nya, gitu ya. Kita dapatkan Y1-nya. Kemudian nanti kita langsung ke iterasi selanjutnya. Y1-nya kita dapat berapa,
K1-nya berapa, K2-nya berapa, kemudian nanti kita bisa dapatkan Y2-nya, gitu ya. Nah, dan kita tulis lagi K1, K2, kita dapatkan Y3, dan seterusnya hingga kita sampai dengan YN YN-1, K1, K2, kita dapat YN terakhirnya. Itu teman-teman. Nah, tadi nilai A2 dan A1 itu tadi kita menggunakan metode Hund ya. Kemudian P1 dan Q11 itu kita gunakan 1. Itu ternyata adalah konfigurasi metode Hund ya. Sementara sebetulnya kita bisa menggunakan konfigurasi lain sebetulnya. Nilai A2, A1, P1 dan Q11 itu kita bisa ubah misalkan dengan menggunakan metode Ralston ya. Di mana nilai A2-nya itu adalah 2/3, kemudian A1-nya itu adalah 1/3, kemudian P1 dan Q11-nya itu adalah 3/4. Kita definisikan, kita substitusikan nilai A2, A1, dan P1, Q11-nya ke dalam rumus awal, tadi yang ini, rumus awal ini. Kemudian nanti kita dapatkan bentuk akhir, bentuk akhir Runge-Kute orde 2 dengan bentuk sebagai berikut. Nilai K1 sama dengan H, Fxr YR, kemudian K2 sama dengan HF, XR plus 3/4H, YR plus 3/4 K1, kemudian YR plus 1 sama dengan YR ditambah 1/3 K1 ditambah 2/3 K2. Ini adalah metode Runge-Kute orde 2 dengan menggunakan metode Ralston ya. Nah, ini lanjutannya metode Runge-Kute orde 3. Jadi sebetulnya metode Runge-Kute yang terkenal itu adalah metode Runge-Kute orde 3 dan metode Runge-Kute orde 4 ya. Karena tadi yang metode Runge-Kute orde 1 itu biasanya kita sebut sebagai metode Euler. Kemudian untuk yang metode Runge-Kute orde 2 itu biasa kita gunakan istilah sebagai metode Hund ya, atau metode Ralston. Sementara Runge-Kute orde 3 dan 4 sendiri itu diasosiasikan sebagai metode Runge-Kute ya. Jadi untuk metode Runge-Kute orde 3 itu bentukannya adalah seperti yang ada di layar ini. Seperti yang ada di layar ini, teman-teman. Ya. Jadi untuk mendapatkan atau menggenerasikan YR plus 1 itu membutuhkan YR, jadi Y lama gitu ya, ditambah 1/6 dikalikan dengan K1, ditambah 4 kalikan dengan K2, ditambah K3 ya. Di mana K1 itu apa? K1 itu adalah HFXR YR, kemudian K2 itu adalah HFXR dan seterusnya, kemudian K3 itu HFXR plus H YR minus K1 ditambah 2K2 ya. Jadi ini lebih rumit sebetulnya ya. Kita harus mengerjakannya secara sequence gitu ya. K1-nya dulu, nanti kita masukkan ke K2 ini, kemudian K2 ini nanti kita sudah dapat, kita masukkan ke bagian sini. Gitu. K1-nya juga jangan lupa kita masukkan ke sini juga. Seperti itu. Nah ini kurang lebih pseudokodenya ya. Jadi ini adalah fungsi menghitung YB dengan metode Runge-Kute orde 3 pada PDB ya. Jika misalkan Y aksen itu sama dengan Fx, Y ya. Yx0 sama dengan Y0 ya. Jadi ini yang diketahui. Jadi turunannya itu kita harus definisikan di sini nih. Di dalam Y aksen ini misalkan turunannya itu adalah dx-nya itu adalah misalkan x kuadrat misalkan ya, maka otomatis
nilai fx, y-nya itu adalah x kuadrat, seperti itu. Nanti kita akan coba lihat contohnya di belakang. Nah, ini adalah metode Runge-Kutta orde 4, di mana ini terlihat lebih advance ya. Jadi rumus umumnya itu adalah yang ini, teman-teman. Untuk yang Runge-Kutta orde 4, di mana untuk mendapatkan YR plus 1 itu dibutuhkan YR ditambah 1/6 dari K1, ditambah 2K2, ditambah 2K3, ditambah K4 ya. Nilai K1 itu didapat dari sini, nilai K2 itu kita dapat dari sini, kemudian K3 itu kita dapat dari sini, K4 itu kita dapat dari sini. Nah, ini adalah fungsinya gitu ya. Fungsi secara umumnya. Jadi misalkan teman-teman ditugaskan untuk membuat semacam program mengenai Runge-Kutta orde 4, maka silakan nanti teman-teman lakukan konversi ya dari pseudokode ini ke program yang misalkan teman-teman sukai gitu ya. Nilai n ini adalah jumlah langkah, teman-teman. Jadi B itu adalah batas akhir, kemudian X0 itu adalah batas awal ya. Dibagi banyaknya atau dibagi dengan lebar biasnya, maka otomatis kita akan dapatkan jumlah langkahnya. Ini karena kita merupakan iterasi pertama, maka kita otomatis perlu mendefinisikan nilai Y itu adalah nilai Y0 ya. Kemudian nilai X itu adalah X0. Kemudian kita lakukan iterasi dari 1 hingga ke jumlah langkah yang tadi kita sudah hitung. Maka nanti kita akan dapatkan nilai K1 itu sama dengan H dikalikan dengan Fx, Y ya. Jadi Fx, Y ini adalah turunan. Ya, turunan daripada persamaan diferensial yang kita punya ya. Kemudian K2-nya juga kita harus definisikan sesuai dengan apa yang tadi kita sudah tulis di sini. K1 ini, K2 ini adalah yang ini misalkan. XR plus setengah H ya. XR ya, nilai X ditambah setengah H. Setengah H ya. Ini adalah setengah H. Kemudian untuk yang nilai Y-nya sendiri itu YR ditambah setengah daripada K1. Ya, berarti ini sesuai ya. Sesuai dengan apa yang tadi sudah ditulis di slide sebelumnya gitu ya. Kemudian K3-nya juga sama, K4-nya juga sama, kita kumpulkan untuk menghitung nilai Y baru. Ya, di sini nilai Y-nya adalah nilai Y baru. Ini adalah Y lama ditambah dengan K1. K1-nya ini, K2-nya ini. Ya, jadi tadi coba K1-nya ini, K2-nya ini, K3-nya ini, K4-nya ini. Sehingga nanti kita akan dapatkan semacam titik-titik baru ya. Titik-titik baru, misalkan saya punya ini adalah X0-nya, saya punya Y0-nya di sini. Kemudian nanti misalkan Y1-nya itu saya dapatkan di sini ya. Y1 ini X1 ya. Sementara X0 dan X1 itu, lebar antara X0 dan X1 itu saya tulis sebagai lebar bias, teman-teman. Ya. Kemudian saya gambarkan misalkan untuk X2 itu Y2-nya ada di sini misalkan. Dan seterusnya sampai misalkan hingga ke N ya. Saya taruh nilai Xn-nya itu adalah di sini. Ya. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah kita ingin mencari titik-titik ya. Titik-titik berdasarkan nilai X0 dan juga berdasarkan persamaan diferensial yang kita sudah buat di awal. Nah, ini untuk pengerjaan secara programnya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita ingin contoh kasus ya, contoh kasus dengan menggunakan tangan ya. Dengan menggunakan langkah menggunakan tangan. Nah, ini adalah salah satunya adalah ini ya. Misalkan kita ketahui persamaan diferensial biasa itu adalah dy dx sama dengan 1 ditambah y kuadrat, di mana y0 itu adalah sama dengan 0 ya. Tentukan y 0,2 dengan metode Runge-Kutta orde 3. Gunakan ukuran langkah h sama dengan 0,10, sehingga kita dari sini kita bisa dapatkan nilai A itu apa? Nilai A itu adalah batas awal. Batas awalnya itu apa? Batas awalnya itu adalah nilai ini. Ya.
Maka nilai A atau sama dengan X0 itu sama dengan 0. Kemudian batas akhirnya itu apa? Batas akhirnya itu ada di sini, teman-teman. Sebentar. Batas akhirnya itu ada di sini. Ini adalah batas akhir. Batas akhir atau biasa kita sebut sebagai B ya. B-nya itu adalah 0,2. Sementara lebar piasnya berapa? Lebar pias itu dituliskan sebagai H ya. H sama dengan. Maka lebar piasnya itu adalah 0,10. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu jumlah langkah yang perlu untuk kita gunakan sebagai proses iterasinya gitu ya. Jadi dari misalkan saya punya ini. Nah, misalkan saya punya ini, saya punya batas awalnya itu adalah X0 ya. Kemudian batas akhirnya itu adalah B sama dengan 0,2 ya. Nah, saya pengen menghitung jumlah langkah ya, jumlah langkah antara X0 dan B ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa dengan cara menghitung N sama dengan B dikurangi A ya, dibagi dengan lebar piasnya. Maka otomatis B-nya itu adalah 0,2 dikurangi 0, kemudian dibagi 0,1 ya, sama dengan 2. Maka otomatis dari sini kita perlu 2 buah langkah untuk mendapatkan nilai yang ingin kita inginkan ya, yaitu Y sama dengan Y 0,20. Jadi untuk mendapatkan Y 0,20 ini kita setidaknya butuh 2 langkah gitu ya. Dari X0 ini langkah yang pertama adalah berarti X1, kemudian langkah yang kedua adalah X2 sama dengan 0,2 gitu ya. Atau coba saya hapus dulu. Nah, untuk mendapatkan nilai Y 0,2 berarti langkah yang keduanya itu adalah X2, teman-teman. Ya. X2 atau sama dengan B ya. Atau sama dengan 0,2. Jadi kita bisa lihat dari X0 ini saya butuh 2 jumlah langkah untuk mendapatkan nilai Y 0,20 ya. Jadi ini langkah ke 0, langkah ke 0, kemudian yang ini langkah ke 1, kemudian yang ini langkah 2, sesuai dengan apa yang tadi kita sudah hitung di sini. Seperti itu. Oke, sekarang kita berlanjut untuk mendapatkan nilai Y-nya ya. Kita berlanjut untuk mendapatkan nilai Y-nya ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus buat tabel dulu, teman-teman. Ini adalah X0. Kemudian yang ini adalah sebentar. Enaknya adalah kita misalkan XI, kemudian yang ini adalah YI ya. Kemudian ini adalah indeks, teman-teman. Kita coba tulis indeks yang pertama ya. Indeks yang pertama, indeks yang ke-0 ya, maksud saya ya. Indeks yang ke-0 itu semua sudah ada di dalam soal ya, teman-teman. Jadi nilai X0 itu apa? X0 itu ini adalah I misalkan. Nilai X0 itu adalah yang ini, teman-teman. Jadi kita masukkan sini 0. Kemudian untuk yang Y0 itu apa? Y0 itu ada di sini, teman-teman. Ya, di 0. Sekarang untuk I sama dengan 1 ya. Nilai I sama dengan 1.
maka nilai daripada XI-nya itu adalah gini ya. Jadi misalkan X1 itu sama dengan X0 ditambah dengan H ya, lebar biasnya. X0-nya berapa? X0-nya itu adalah 0. Sementara H-nya itu berapa? H-nya itu adalah 0,1, teman-teman. 0,1. Maka otomatis kita dapatkan nilai X1 itu sama dengan 0,1. Maka kita masukkan di sini, nilai X1 itu adalah, kita hapus dulu. Kita hapus dulu biar agak jelas ya. Ini juga akan kita hapus dulu biar kita jelas. Biar nggak terlalu crowded sini. Kemudian dari sini, oke, nilai X1 itu tadi kita sudah hitung nilainya adalah 0,1. Sekarang tugas kita adalah menghitung Y1. Ya. Nilai Y1. Nilai Y1. Di mana rumusnya itu adalah tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya ya. Nah, nilai Y1 itu sama dengan Y0 ditambah 1/6 K1, kemudian ditambah 2 kali K2, kemudian ditambah dengan 2 kali K3, kemudian ditambah dengan K4. Jadi teman-teman harus hitung dulu nih nilai K1-nya berapa, nilai K2-nya berapa, nilai K3-nya berapa, nilai K4-nya berapa ya. Oke. Nilai K1-nya kita hitung terlebih dahulu, H, F, X0, Y0 ya. Jadi H-nya itu kan di sini nilai H-nya itu adalah 0,1 ya. 0,1 kita masukkan ke sini 0,1, kemudian nilai daripada Fx0, Y0 itu seperti apa? Kita lihat di sini ya. F jadi dy dx itu sama dengan f x, y, teman-teman. Sama dengan 1 ditambah y kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nilai x0, y0 ya, berarti otomatis kita coba kita hapus dulu. Kalau ini fungsi seperti biasa aja, seperti yang kita sudah biasa kerjakan di SMA ya. Jadi fx0, y0 nih. Berapa? fx0, y0. X0-nya berapa? X0-nya itu adalah 0. F0, y0-nya berapa? 0 ya. 0. Maka otomatis sama dengan 1 ditambah. Ini adalah y, teman-teman ya. 1 ditambah 0 kuadrat. Maka nilai F 0,0 itu sama dengan 1. Ya. Maka dari situ kita masukkan nih. Kita kalikan nih ya. Nilai H-nya itu 0,1. Nilai Fx 0, y0-nya itu adalah 1 ditambah 0 kuadrat. Ya. Berarti dia nilainya adalah 1. 1 dikalikan dengan 0,10 sama dengan 0,10. Itu untuk K1-nya, teman-teman. Ya. Sekarang kita perlu untuk menghitung K2-nya. Ya. Caranya serupa dengan yang tadi. Nilai H-nya itu adalah 0,10. Nilai Fx0 ditambah setengah H itu nilainya adalah 1. Kemudian ditambah Y0 ditambah setengah K1 ya. Itu 0,05 kuadrat. Nah, ini biar lebih jelasnya kita coba hitung saja. Kita coba hitung saja. Coba kita hapus dulu ya. Kita coba hapus dulu biar jelas gitu ya. Kita coba hapus. Oke. Oke. Jadi sekarang kita pengen menghitung F ya. X0 ditambah setengah H ya. Y0 ditambah setengah K1.
Ya. Berapa? Maka otomatis nilai X0 ini berapa? X0 itu adalah 0, teman-teman ya. Berarti F0 ditambah setengah H, kemudian koma, Y0-nya adalah 0, ditambah setengah K1-nya. K1-nya adalah 0,10 ya. 0,10. Maka otomatis dari sini kita hitung lagi F setengah H, koma setengah kalikan dengan 0,10. Atau F setengah H, setengah dari 0,10 ya, berarti 0,05, koma setengah dari 0,10 berarti jadinya 0,05. Kita hapus dulu. (0,05) ya. Nah, kita substitusikan nih ke sini nih ya. Fungsi ini ya. Jadinya adalah F 0,05, 0,05 itu sama dengan 1 ditambah 0,05 kuadratkan, teman-teman. Ya. Maka hasilnya itu kurang lebih ya. Nah, kita yang perhitungan yang kita dapatkan 1 ditambah 0,05 serupa dengan yang ada di sini ya, teman-teman. Yang ada di sini. Kemudian dari sini kita lakukan proses perkalian biasa saja. Kita lakukan proses perpangkatan, kemudian kita tambahkan, kemudian kita lakukan perkalian di sini ya. Jadi 0,10 dikalikan dengan 1 ditambah 0,05 dikuadratkan itu sama dengan 0,10025. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk K2-nya. Sementara untuk nilai K3-nya kita lanjutkan, maka dengan perhitungan yang sama kita akan dapatkan nilai K3-nya seperti yang ada di sini. Nilai K1, K2, K3 sudah kita dapatkan, maka kita akan bisa mendapatkan nilai Y1-nya, teman-teman. Nilai Y1-nya kita sudah dapatkan, nilai Y0-nya itu kita dapat dari sini. Sorry, nilai Y0-nya itu, saya hapus dulu. Nilai Y0-nya itu kita dapat dari sini, teman-teman. Kita masukkan sini, 0, ditambah 1/6, kemudian dikalikan dengan K1, K1-nya itu adalah 0,10, ditambah 4 kali K2, K2-nya itu adalah 0,10025. Masukkan ke sini, kemudian ditambahkan dengan K3-nya, teman-teman. K3-nya itu adalah 0,10101. Masukkan di sini, kita lakukan proses perkalian dan juga pertambahan, maka kita dapatkan Y1-nya itu adalah 0,10034. 0,10034. Ya. Kita sudah dapatkan Y0, kita sudah dapatkan Y1, tinggal yang terakhir adalah kita perlu untuk mendapatkan nilai dari Y2 ya. Maka otomatis X1 nilai X2 itu sama dengan X1 ditambah dengan H ya. Maka nilai X1-nya itu adalah 0,1 ditambah H-nya. H-nya adalah 0,1 juga, teman-teman. Sehingga nilai X2-nya itu adalah 0,2. 0,2. Kemudian kita perlu untuk menghitung Y2 ya. Dengan cara yang sama, kita harus menghitung nilai Y2-nya. Nah, ini nih. Ya. X2-nya adalah 0,20, berapakah nilai Y2 gitu ya. Maka otomatis nilai K1 itu sama dengan H F X1, Y1. Jadi bukan X0, Y0 ya, tetapi X1, Y1 ya. Jadi satu tahap sebelum X2 ya. Satu tahap sebelum X2, satu tahap sebelum Y2. X1 dan juga Y1 kita dapatkan nilai K1 sebagai berikut. Nilai K2 juga kita dapatkan. Dengan cara yang sama kita dapatkan nilai K3. Dengan cara yang sama kita dapatkan nilai Y2-nya. Kita dapatkan nilai Y2-nya itu adalah 0,20272.
0,20272 ya. Jadi nilai Y 0,2 itu adalah 0,20272. Sementara nilai sejatinya, jadi ini menggunakan cara yang atas itu kita menggunakan cara numerik. Sementara untuk yang nilai sejati ini kita menggunakan cara analitik. Itu kita dapatkan 0,20271. Jadi ada perbedaan 0,00001 ya di situ. Jadi kita bisa lihat errornya sangat kecil sekali gitu ya, tidak terlalu signifikan untuk kasus-kasus yang makroskopik ya. Tapi kalau misalkan di mikroskopik sebetulnya 10 pangkat minus 5 ini dia termasuk besar. Seperti itu. Jadi kita juga harus perlu melihat problem apa yang kita coba selesaikan. Apakah problemnya itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode Runge-Kutta atau kita perlu menggunakan metode yang lebih teliti gitu ya. Jadi itu tergantung daripada apa itu namanya, tergantung daripada problem yang ingin kita selesaikan gitu ya, dengan menggunakan trik dan juga metode-metode yang umum kita gunakan. Baik, mungkin itu dulu. Jika misalkan nanti ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar di Google Classroom atau di Telegram juga bisa ya. Silakan tanyakan di grup saja. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.